Coba ceritakan pengalaman selama sampean menjadi atau membuka praktek paranormal jadi dukun. Jadi sebenarnya kalau ngomongin buka praktek tidak. Buka praktek jadi dukun tidak. Kalau buka praktek tuh ada pelang gitu kan. Nah kalau saya enggak. Jadi ada suatu ketika di salah satu pantai di Cirebon yang memang sangat terkenal, pantai itu buat pengobatan. Ada dua kejadian. Yang pertama itu ada orang stroke datang. Cuman ketika saya ngelihat orang itu, analisa saya tepat bahwa itu bukan stroke, itu adalah penyempitan tulang belakang. Cuman awam karena sifatnya lumpuh pasti dianggapnya stroke. Karena saya punya pengetahuan tentang saraf, punya pengetahuan tentang obat-obatan tradisional, saya punya pengetahuan tentang itu. Orang itu udah dibawa, kebetulan ada satu keluarganya ngobrol sama saya menawarkan diri untuk menerapi orang. Lalu saya forcing ketika dia sudah di pantai, sudah selesai terapinya, dibawa ke warung, saya forcing, saya tingkatkan sugestibilitasnya, saya tingkatkan rasa percaya dirinya bahwa sesungguhnya dia nggak lumpuh. Karena kalau penyempitan tulang belakang tuh nggak ada obatnya. Terapinya Pak, tengkurap. Kayak orang berenang di kolam, tangannya begini, kakinya ngepak. Menghindari rasa sakit pelan-pelan sampai menjadi hilang rasa sakitnya, itu bisa sembuh. Nah, setelah dia sudah diterapi, lalu dia udah duduk di warung, lalu saya terapi, saya cukup pukul bagian pinggul. Kejut. Ketika sudah kejut, dia sudah blank kan, kalau orang lagi sakit terus dikejutkan, rasa sakit yang berlebihan tuh jadi baal. Iya kan? Jadi baal. Lalu saya perintahin dia suruh berdiri dan jalan. Dan pada saat itu spontan bisa jalan dan dia pun yang sakitnya kaget. Itu berarti prosesnya berapa menit Om? Prosesnya kurang lebih sekitar 30 menit. Prosesnya 30 menit. Prosesnya kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, setelah itu baru tuh mulai orang menganggap saya ini adalah orang pinter. Dah tuh. Berhari-hari pasien ada aja. Nah, kelemahannya orang Indonesia, ketika saya punya kemampuan yang di dunia pengobatan, mintanya macam-macam. Ada yang minta utangnya selesai, ada yang minta naik jabatan, ada yang minta apa? Ada yang minta jadi KPU nggak? Itu urusannya. Itu bisa. Kalau kayak begitu sebenarnya bisa disetting tergantung jaringannya. Nah, setelah itu saya mulain tuh berpikir, ini kok macam-macam sih manusia. Saya masih manusia biasa, saya masih sangat berharap berkelimpahan uang gitu kan. Ya saya ladenin aja. Karena saya udah tahu metodenya. Metodenya ketika mereka pengen selesai utangnya, ya dikasih motivasi lah untuk dia semangat cari duit buat bayar utang. Iya kan? Ketika mereka meyakini doa-doa, ya suruh doa aja sebisanya. Saya nggak ngasih doa, sebisanya aja. Padahal ini sih bilang berdoa ya nih. Iya kan? Kalau berdoa itu tidak usah disebutkan. Udah. Terus ada kejadian yang ngeri. Jadi pada saat itu ada perempuan warga setempat. Dia demen sama seseorang. Dan seseorang ini sudah punya istri. Nah, si perempuan ini cerita sama saya bla 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 bla. Buat dipelet apa sebelum melet harus dideteksi dulu. Ini bakal direstuin enggak? Kalau laki-laki sih bebas mau punya suami dua, mau punya istri dua ke apa terserah. Tapi istri pertamanya dia bakal ridho enggak? Kita tes dulu. Oke, dites. Saya buatlah gimmick. Saya bikin tulisan namanya dia, namanya lelakinya dan namanya istrinya. Saya gulung. Dia suruh megang dan suruh duduk. Dan ketika dia megang belum selesai dia membacakan doa, angin gede banget dan warung yang ada di pinggir pantai itu semuanya ngebalik sengnya. Tapi itu sebenarnya alami. Alami lah, itu emang
emang faktor alam, bukan karena dia lagi duduk baca doa. Cuman saya cocokologikan itu, iya kan, cocoklogikan itu. Nah ini kamu nggak direstuin, iya kan, udah lupain aja, itu suaminya orang, nggak baik juga, jadi pelakor. Saya nasehati, iya kan, biar bagaimana caranya dia bisa muncul kesadarannya untuk tidak mencintai suaminya orang. Tapi peristiwa anginnya itu gimana? Ya memang pinggir pantai, kalau pinggir pantai anginnya beda dengan yang ada di sini, iya kan? Kita cocokologikan itu agar itu seakan-akan menjadi sebuah musibah buat dirinya kan gitu. Kesadaran alam. Iya kan? Ini nih alam aja udah nggak ngerestuin gitu kan. Ini begini hal-hal kayak begitu. Terus pada saat itu di musim handphone tuh masih BlackBerry. Kalau BlackBerry itu ada broadcast, ya kan. Dan saya punya banyak nomor handphone orang-orang yang pernah pakai jasanya saya. Saya cukup assalamualaikum, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Set. Ketika baik, saya balas alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika ada yang tidak baik, saya giring agar dia bisa transfer sama saya. Iya, kenapa saya juga chat sama ibu atau bapak, karena saya malam dapat petunjuk begini dibuat takut dulu. Ketika sudah dibuat takut, pasti minta solusi. Nah, ketika minta solusi inilah bagaimana caranya. Solusi itu adalah berupa uang. Dukun kan begitu, beli ayam cemani itu kue ini keder ya wis mene ditukunna, ya kan, beli anu, ya kan, beli minyak mani basawa, ya kan, yang harganya 80.000 harganya bisa jadi 15 juta kan begitu ya, bikin nama-namanya yang memang aneh-aneh, nggak ada di pasar lah. Ketika dia sudah transfer, motivasi lagi, ya kan. Oke, tunggu 3 hari, oh iya ini transfer 3 hari motivasi. Dan di saat itu saking banyaknya orang yang datang, ternyata ada satu bentuk cerita saya sama Tuhan. Ya Allah, lamun kula diparingi jadi wong petakonan lan berkah, isung siap 24 jam non-stop. Tapi lamun beli berkah, isung ning dunia panggungan bela. Dan selang 2 hari saya didatengin teman sekolah yang lama udah nggak ketemu. Dia nawarin kerjaan di Kalimantan dengan gaji 5 juta 1 bulan. Berangkat saya ke sana. Orang kerjaan jelas, daripada di Cirebon nganggur. Ya daripada di Cirebon nganggur kan. Kalau dukun tuh kan pengangguran. Benar nggak sih? Ya kalau nipu mah itu mah urusan masing-masing gitu kan. Benar nggak sih? Terkadang walaupun kita niatnya nipu sama si pasien, kalau keinginannya pasien dia terpenuhi, apa kita dianggap penipu sama si pasien? Enggak, iya kan? Benar nggak? Walaupun kita jujur tidak menipu sama si pasien, ketika si pasien ini keinginannya tidak dipenuhi, maka kita dianggap bohong. Cocok-cocokan di dunia supranatural, dunia pengobatan, dunia dokter, itu cocok-cocokan. Kalau cocok ya selesai persoalannya. Nah, berangkatlah saya ke Kalimantan. Setelah sudah di Kalimantan, maka di situ pelan-pelan si pasien hilang dengan sendirinya karena pengen ketemu nggak bisa ketemu. Bosen chatting aja, bosen telepon aja gitu kan. Nggak ketemu, hilang nomor handphone, ya kan? Dan alhamdulillah pada saat itu 2013 di Cirebon saya bikin event magicologi dengan teman-teman. Undang Rijuki pada saat itu 2013. Ini kebetulan IO-nya di belakang di Grage Mall. Pulanglah ke Cirebon, udah clear, udah nggak ada pasien. Walaupun sampai sekarang pun masih ada. Masih ada. Nyari itu ya. Cuma konsepnya yang saya bedakan. Konsepnya saya cenderung memberikan pengertian bahwa misalkan dia ngerasa ada yang nyerang, ada yang apa, oh orang dia arahnya ke sana, saya ikutin dulu. Ketika sudah diikutin baru saya belokin. Saya ikutin belokin sampai sekarang masih ada sampai sekarang. Dan banyak masih kadang di sini datang, saya diserang.
pikir lagi isu ya kan, unggal bengi merengek wae kayak analaging dia manjing jero terus periksa dokter durung ya wis enak obatin ya kan. Saya mainan gimmick di situ. Ketika sudah selesai gimmicknya, alhamdulillah bangsa jine wis pada metu ya kan. Sedelat maning tak tameng dikit ya, sedelat ya, alhamdulillah wis ditameng bangsa jin wis metu. Tapi punten kitu wis kesuwean karena bangsa jin juga sama punya kotoran itulah yang ada di dalam dirinya kamu, dan kotoran itulah yang menjadi penyakit yang sesungguhnya. Penyakit yang sesungguhnya ini yang bisa menyelesaikan cuma dokter. Sekarang periksa ke dokter, saya yang kawal. Saya kawal ke dokter. Kalau nggak dikawal dia akan berubah. Saya kawal sampai mendapatkan kalimat baik dari dokter. Sayanya ngobrol dulu sama dokter gitu, agar seirama kan gitu. Sudah selesai, sudah selesai clear. Coba aja nggak percaya kalau misalkan ada orang-orang yang memang dia merasa terkena kayak begitu, ikutin aja dulu. Kalau kita bisa main gimmick, mainkan gimmick. Setelah itu ya motivasi lah, ya kan? Motivasi bagaimana dia kira-kira bisa ke dokter. Kenapa Om Coy nggak akhirnya buka praktek sekalian Om Coy? Kan gampang tuh nyari uangnya di Cirebon. Ini di Cirebon. Bisa jadi kalau sayanya ada di luar pulau, saya punya mental. Kalau di Cirebon saya nggak punya mental. Teman SD ada di sini, teman SMP saya ada di sini, teman ada di sini, dan semua tahu bejatnya saya. Iya kan? Dan semua teman-teman tahu nakalnya saya. Kalau di luar kan nggak tahu. Nah itu selama di Kalimantan akhirnya sempat kembali buka-buka praktek gitu nggak? Enggak, karena sibuk Yang kerja. kenal. Sibuk kerja. Karena waktunya habis buat kerja. Jadi nggak ada ke hal-hal kayak begitu. Ya pokoknya sih saya mah intinya bersyukur. Makanya ketika saya bikin konten YouTube pun, konten YouTube-nya adalah arahnya memberikan pengertian kepada penonton, ya kan, agar lebih menggunakan nalarnya ketika kita lihat fenomena keajaiban. Karena kita sendiri ketika melihat sesuatu yang ajaib gitu kan, main nalar kita ketika nggak nyampe buru-burunya ke jin. Padahal memang kapasitas kemampuannya kita nggak nyampe buat ke sana. Sampai demi Tuhan, sampai sekarang nih tanya nih teman-teman di belakang, job Bang Hujan ada sampai sekarang. Nah begini Om Coy, itu kalau ada yang aneh kemudian dianggap magis ya, karena tidak sampai saja. Nah Baikuni itu semua yang tadi Om Coy tunjukkan, aksi-aksinya semua bisa dinelar sama Baikuni, sekalipun menduga-duga oh ininya ke sini, ininya ke situ gitu. Nah Jamal pengen nonton, adakah pertunjukan yang sudah kira-kira ube beli nyampe apa? Mau ube nyampe kabeh ku, oke kayak nanti kayak mengkonanku anak beli pertunjukan yang beli nyampe. Besok jika diridoi, saya butuh bantuan untuk pawang hujan Om Coy untuk acara wedding di Bukit Bambu Gronggong. Kan nggak main-main. Iya kan? Iya. Nah kalau di pondok pesantren itu atau di ilmu-ilmu Islam itu ada 3 rahasia. Ada 3 rahasia. Sama di dunia supranatural. Ini bukan dunia paranormal ya, tapi dunia supranatural. Supra itu adalah kelebihan yang natural, Melampaui yang ilmiah. iya. Yang pertama itu adalah mantik. Mantik ini adalah sebuah keilmuan tata bahasa, komunikasi, dan membuat satu frekuensi yang ada di dalam otaknya kita jadi berfungsi baik. Akhirnya kita dapat melakukan hal-hal yang baik kan gitu. Arahnya kan ke sana. Lalu yang kedua adalah balago. Itu bahasa. Iya kan? Ini adalah tata bahasanya. Iya kan? Kalau ini ada di psikologisnya, mantik nih. Iya kan? Logika ke kita gitu kan. Nah, kalau ini ke komunikasinya. Iya kan? Lalu yang ketiga adalah falakiyah.
psikologis, alam semesta, iya kan? Ada di 3 ilmu ini. Ya, astronomi ada semua nih di sini nih, iya kan? Ini ada 3 ini, kita udah jadi orang sakti. Kalau di bahasa umumnya daya, orang menganggapnya energi, salah. Energi itu bersumber daripada daya, dan setiap makhluk itu diberikan daya yang dahsyat. Contoh, seekor ular kobra, dia bisa memangsa burung elang yang terbang tinggi, padahal kobra bisa maju. Iya kan? Tapi karena kobra pada saat itu diberikan daya yang sangat kuat untuk memikat si elang bahwa si ular kobra ini adalah mangsanya, ya kan? Tapi kekuatan daya yang ada di kobra ini jauh lebih kuat daripada elang, dan akhirnya elang ini kalah dan jadi mangsanya kobra. Kayak cocok mang ini lamuk. Iya, itu kan daya disebutnya, itu daya. Lalu yang kedua adalah hipnosis. Hipnosis adalah sebuah keilmuan, karena semuanya itu ujung-ujungnya hipnotis. Kayak tenaga dalam, orang bisa mental kayak begitu. Bisa nggak digunakan selain atau di luar padepokannya? Karena di dalam padepokannya itu sudah terdoktrin oleh pesan-pesan terselubung yang diciptakan oleh gurunya, disadarin atau tidak disadarin. Tapi kalau di luar padepokan belum tentu bisa. Maka ketika terjadi kok mempan, oh kayaknya kurang nafsu, iya kan? Bahasa ngelesnya kayaknya kurang nafsu. Lalu yang ketiga adalah metafisik. Kan sama, 3 ilmu ini adalah kekuatan yang dahsyat untuk kita masuk ke dunia supranatural. Makanya kenapa orang-orang yang memiliki keilmuan yang asli, dia nggak pernah mau menontonkannya. Karena buat apa ditontonin? Ketika orang sudah mempelajari 3 ilmu ini, ternyata beli untuk pengen belajar mani, pengen belajar mani, ilmu nggak habis-habis. Manusiawi ya? Nggak habis-habis, udah ilmu nggak habis-habis. Di fase-fase ketika kita mencari ilmu itu, saya ketika pertama kali bisa main trik sulap, tiap detik, tiap ketemu orang main sulap terus, show off. Ketika saya levelnya sudah masuk ke level yang kedua, saya main sulap ketika ada manfaatnya. Iyalah, kalau nggak ada manfaatnya ngapain kan gitu. Ketika level ketiga, ya kan, ya tinggal mengapresiasi ketika melihat pertunjukan seni sulap. Dan ketika melihat orang yang melakukan sulap tapi ini untuk kebohongan, untuk menipu tuh ada pihak lain yang dirugikan. Kalau berbohong kan belum tentu orang itu dirugikan, ya kan? Tapi kalau menipu ada pihak lain yang dirugikan. Nah, di sini saya mulai mereaksi itu. Makanya saya bikin konten. Sebenarnya bukan membongkar trik sebetulnya. Karena orang udah pada tahu saya pesulap. Jadi ketika ada konten supranatural atau konten paranormal yang dia mainin kayak begitu, tinggal saya mainin aja. Karena apa? Sehebat apapun saya menggunakan trik sulap, kalau sayanya orang udah pada tahu saya pesulap, tetap ujung-ujungnya sulap. Tapi ketika saya adalah seorang dukun yang tidak ada yang kenal saya adalah pesulap, maka ketika saya main sulap, orang akan menganggapnya saya orang sakti. Jadi ya pokoknya sih bagaimana caranya kita harus bisa lebih pinter daripada orang yang mengaku pinter, lebih normal daripada paranormal kan, gitu. Pada sakti, sakti itu sakti mengonon kan? Aduh, jadi sembuh ya. Padahal sakti sing hakiki itu kan potensi. Iya kan, di sakti itu kan potensi.
Cuman ya 2016 saya SMA. Kan anak ingin ente ditahan lagi. Oke itu Beb. Rasain terus. Oke ya. Oke. Rasain. Oke, sudah. Udah. Ada berapa? Satu. Yakin ya? Iya. Yakin. Sekarang ininya saya rubah nih. Lurus. Ininya lurus, tangannya lurus. Jangan aku begini. Nah, tapi lurus. Sudah ya? Dua. Padahal satu. Padahal satu sama aja. Tapi kenapa bisa ngomong dua? Cuma gara-gara saya merubah dari yang begini saya rubah jadi lurus. Iya kan? Langsung berimajinasi dua. Karena apa? Rasain dua gesekan. Kopi sama korek. Oke, saya berdiriin dulu koreknya. Fokus ketiga benda. Fokus ketiga benda sudah? Iya. Sudah? Lalu pikirkan satu benda, nggak usah disebutin. Ya. Sudah? Iya, sudah. Yakin? Yakin? Iya. Tolong buang jauh-jauh ini dari pikiran. Tadi mikirin apa? Nggak usah disebutin. Iya. Oke, sekarang yang ada di pikiran, tolong diambil pakai tangan kanan. Kanan. Ya. Sudah? Berarti tersisa berapa? Satu. Boleh diangkat dengan tangan kanan lagi, lalu ditutup pakai tangan kiri. Diangkat dulu, dipegang. Ya, tutup pakai tangan kiri. Oke, boleh perhatiin semuanya. Saya pakai tangan panjang, ya. Taruh. Tangannya buka punten. Kira-kira boleh. Oke. Saya sekarang pakainya ini rengginang, kopi, sama rokok. Oke, sudah ya. Saya udah tulis di sini. Ambil satu benda dengan tangan kanan. Sudah? Sudah. Lalu ambil satu benda dengan tangan kiri. Sudah? Terjebak karena saya tetap akan menyisakan kopi di Dan sama atas tulisannya. meja. Tulisannya sama. kopi. Nah, coba lihat dah. Nah, karena emang arahnya ke Kenapa kopi. bisa saya sebut terjebak? Karena tadi tuh kopi endingnya. Ini bagaimana nih kira-kira endingnya nggak kopi, tapi bisa saya rubah tuh bahasa awalnya kan gitu. Oh, iya. Ini. Keren. Satu kali, nggak boleh dua kali. Bara api ini kan panas. Nah, ketika bara api ini kita sentuh, maka orang udah bilangnya panas kan. Atau misalkan, kalau seandainya bara api ini saya tempelin ke tangan saya ke sini atau saya masukin ke sini, kira-kira panas nggak tangan saya? Oke, panas. Iya. Saya masukin ke sini. Au. Maka saya adalah orang yang cengeng. Tapi ketika tangan saya begini, saya diam, maka orang itu menganggapnya kuat. Gila coy, lu gak panasan. Tapi rasa panas itu kan gak nampak. Yang nampak cuma apinya. Rasa panas itu rasa. Kita diam, orang akan menganggapnya kuat. Ketika kita punya persoalan, gampang ngeluh, gampang curhat, lu ngeluh aja hidup lu coy gitu kan. Tapi ketika diam, lu bahagia aja sih, kayak nggak punya persoalan gitu. Padahal hakikatnya manusia punya persoalan. Sama rasa panas itu. Rasa panas ini saya taruh di sini, saya masukin ke sini, ya kan? Mungkin nggak kira-kira rasa panas itu bisa saya pindahkan, atau rokok ini saya pindahkan masukin ke yang megang kamera.
dada dan disadari atau tidak disadari napasnya mulai nggak enak di dalam dada. Sadarin atau tidak disadarin napasnya udah nggak enak. Mau dikeluarin lagi nggak? Iya. Seperti gini aja, buka tangannya. Iya. Sebenarnya orang tuh tergantung diri sendiri ya. Beralih ke tangan pemegang kamera. Bebas yang mana aja. Udah? Sudah Ya? Yakin? Udah. Dilihat. Oh, lihat kamera. Udah. Belum, bentar dulu. Udah. Oke. Udah? Oke. Kita taruh sini. Kita satu. Serius. Oke. Bayangin dulu warnanya aja bayangin. Udah bayangin warnanya. Apakah warnanya merah? Hitam. Hitam? Iya, hitam. Coba pegang. Apa warnanya hitam? Hitam. Benar? Benar. Yakin? Yakin. Oke. Coba dicari dulu kartunya. Ini abang kabe. Gak ada kartu tadi. Gimana itu? Jadi pas nggak dijukut ya? Taruh di sini, ya kan? Taruh di sini. Ini bagaimana caranya? Kira-kira ketika ini taruh di sini, Ada. Kenapa ini bisa terjadi dan saya nggak apa-apa. Ini ada daging, di sini ada daging. Jadi ketika saya beginiin, kalau nggak saya tekan, maka saya akan kekecus. Tapi ketika saya neken, naik karena daging. Melengkung kan? Enggak, lurus. Oh. Asal ditekan, menggelung sih. Asal ditekan, tuh, lihat tuh, menekuk begitu kan? Tuh. Ada ruang kan? Iya, enggak kecus. Ini pengelung sih, ditekan kan. Ketika ditekuk, Tapi kalau nggak begitu, kan kecus ya? kalau misalkan nggak dipegang begini ngecus, jadi harus dipegang. Nah ini banyak banget orang-orang antik, orang-orang pemain dukun gitu kan, ketika dia demonstrasi, dia mainin. Ini sampai Juni kalau ada satu anak enak ke badan enak serius enak badan nih khawatir Ini ada di sini, ya kan? Nah posisi ini kita langsung dimainkan di sini. Sadar oleh.
aja. Ini bayi apa bayi? Sadar dulu. Ya sadar. Terus turun mengaduk. Iya, rada. Iya. Coba video. Iya. Ya kan? Tahu. Halo. Ada lebih keren lagi. Ya. Rokoknya taruh dulu. Nanti langsung bayar. Ini di sini. Iya kan? Genggam. Satunya genggam lagi. Habib aja dia. Nah, ini mungkin nggak bisa pindah ke sini. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Oke. Sekarang coba fokus. Masih ada nggak? Masih. Serius. Rasain pelan-pelan udah mulai hilang. Masih ada. Serius. Oke, lebih fokus lagi. Rasain. Masih ada. Udah mulai hilang. Masih ada. Lebih fokus lagi. Oke, sekarang coba difokusin. Mulai hilang. Masih. Serius. Asli nggak? Asli. Kurang konsen kan? Kurang konsen. Kurang konsen ya? Mau jangan mikirin susu bang. Coba dibuka. Kurang konsen guys. Iya kan? Tapi ada yang lebih keren lagi. Begini tangannya begini, dua-duanya. Iya, gitu aja, gitu. Iya, begini, terus begini. Goyang-goyang, tiup. Hilang. Dibuka tangannya. Oh iya. Ada yang hilang. Keren. Jam tangannya berpindah. Luar biasa. Kita ada ya. Iya. Ya sebenarnya kan itu disebutnya stick pocket. Ketika saya di atas panggung saya sudah ngambil jam, ya kan? Maka saya melihat seluruh organ tubuhnya ada apa yang lagi bisa saya ambil, termasuk ikat pinggang, ya kan? Dompet. Nah itu ada teknik lagi, ada teknik saya cara mendekat, komunikasi. Berarti pada hal yang berbeda ya? Iya, mengalihkan perhatian. Hakikatnya dialihkan perhatian. Berarti ini perhatiannya bisa dialihkan nggak?